Asal kamu tahu ya, aku kerja tidak untuk dipinjem-pinjemkan, apalagi sama orang kayak kamu. Kamu itu belum tentu masih bisa nanti membayarnya. Ya, Cuma ya. penjual ayam potong aja kamu sosan mau pinjem uang. Ya. Alhamdulillah sudah masak. Hari ini aku bikin nugget goreng kesukaan Mas Umar, sambal goreng juga, sayurnya sudah mateng, nasi sudah mateng, beres. Mudah-mudahan Mas Umar suka, soalnya ini kan masakan kesukaannya. Ya, kalau dipikir-pikir Mas Umar itu cuman kerja terus ya, jarang makan di rumah, jarang ada di rumah. Sejak kerja kantor malah seringan di kantor, juga sudah sering makan di luar, nggak makan masakan aku. Kalau dipikir-pikir mending kayak dulu aja ya, hidup sederhana, sering ngumpul sama suami, daripada sekarang suami malah cuman kerja, duit, harta, beli ini, beli itu. Semoga Mas Umar nggak berubah, nggak sombong, tetap rendah hati, nggak jadi kacang lupa kulitnya juga. Gimana ya jadinya kalau Mas Umar main-main di luar, sering jarang pulang lagi. Mending hidup sederhana kayak dulu aja kali ya, daripada kayak gini, rumah mewah, harta berlimpah, tapi malah kayak nggak harmonis. Aku sering ditinggal di luar, tidur sendiri, malam-malam keluyuran. Ya, tapi kalau alasan kerjaan sih aku percaya ya. Tapi takutnya ya zaman sekarang pelakor di mana-mana. Cewek-cewek di kantornya Mas Umar juga pada cantik, seksi lagi. Kamu mikirin apa sih, Ega? Suami kamu nggak kayak gitu. Ya udah deh, aku taruh di tempat makan dulu. Kalau taruh sini, jangan lalat. Alhamdulillah, untuk bulan yang berikutnya ACC lagi. 53, 67, waduh, totalnya sampai 300 juta. Kenapa nggak dari dulu ya? Ada orang yang ngajak kerja sama kayak gini. Waduh, kalau sampai ada 10 orang nih, waduh, aku akan, jadi miliarder mendadak kalau kayak gini. Harusnya ini aku harus tekunin terus nih, jangan main-main. Nanti aku buka cabang yang baru, dan ya untuk kantor aku buka untuk penanaman modal, biar nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan yang aku pimpin saat ini. Ya udahlah, dijalanin aja. Nggak nyangka juga kalau aku bakalan seperti ini sekarang. Nggak nyangka aku sekarang sampai punya 3 perusahaan sekaligus. Aduh. Untuk yang bulan berikutnya masih nunggu persetujuan dari Bapak Dika. Nah, ini lagi salah satu perusahaan ternama yang bakal kerjasama dengan perusahaan aku. Waduh, ini proyek besar, 900 juta. Semoga aja untuk bulan berikutnya bisa cair juga nih, banyak kursus usaha. Enak ya kalau
kalau jadi pimpinan. Jam-jam segini aku bisa balik nih sekarang. Sudah ada anak buah dan orang kepercayaan yang sudah aku pekerjakan di dalam. Aku balik dulu lah. Mana ya kendaraan aku parkir di luar? Oh, di sebelah sana. Aku balik dulu. Udah panas. Ntar lagi kalau sudah agak ya reda panasnya aku balik lagi ke sini. Aduh, ini gimana caranya aku bayar utangnya? Kan uang segitu buat aku kan banyak banget. Kalau aku misalkan kerja 1 bulan ya mungkin aja aku belum mencukupi utang itu. Aku mau cari pinjaman ke siapa lagi ya? Sedangkan aku cuma jualan ayam potong kayak gini. Aduh, ya kayak ginilah nasibnya jadi orang, ya nasibnya jadi orang miskin. Apa iya cuman orang miskin yang punya utang kayak gini? Tapi gak mungkin deh, kayaknya orang-orang kaya juga banyak utangnya. Tapi kalau orang kaya kan ada yang mau diandelin. Jadi kalau misalkan mau berhutang, jadi kalau cuma buat bayar ya ada. Apa aku mau pinjam ke kakak aku aja ya? Tapi apa mungkin kakak aku bakalan ngasih minjem uangnya? Soalnya dia kan ya dia pelit kalau sama saudaranya sendiri, tapi kalau sama orang lain dia bisa dibilang apa ya, sering ngasih uang sama orang lain. Tapi kalau misalkan sama dia sendiri kayak aku, boro-boro dia mau ngasih pinjam. Ya wajar lah dia kayak gitu sekarang ya, karena dia sekarang sudah sukses, sudah banyak uang. Aku nggak habis pikir banget tuh sama kakak aku. Kalau saudaranya butuh, dia malah lebih mementingkan ya orang lain. Gimana ya? Masa iya aku mau minjem ke tetangga deket-deket sini? Ya aku bukannya gengsi, tapi kan nggak enak aja. Soalnya aku kan meskipun aku ekonomi kayak gini, tapi aku jarang minjem uang sama tetangga aku. Ya memang jalan satu-satunya memang harus ke saudara sendiri sih. Ya tapi saudara sendiri nggak bisa diandelin. Ya tapi mau gimana lagi? Kayaknya jalan satu-satunya memang harus pinjam ke kakak aku nih. Ya nggak apa-apa lah, misalkan dia mau ngasih atau enggak, yang penting aku sudah usaha. Lagian kalau cuma uang 5 juta kan kecil banget sama kakak aku. Ya tapi dia pelit banget sih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mending aku coba dulu deh. Udah, aku jalan sekarang aja. Nih, janjian tadi di kantor, tapi Pak Umar pulang. Oh, aku langsung disuruh ke rumahnya. Sebentar. Aku cek dulu berkas-berkasnya. Kira-kira mudah-mudahan gak ada yang salah nih berkasnya. Itinerary personal, terus ya pendapatan, pelaksanaan anggaran pendapatan. Jadi nggak ada yang salah. Kalau semuanya benar, nanti kan gampang di ACC sama Pak Umar. Pak Umar nggak nyangka banget dia tuh sukses banget sekarang. Apa sih yang nggak dia kelola? Perusahaan mana yang nggak merapat ke dia?
Dia sudah menjadi pemilik saham yang berapa ya? Jadi saya langsung ke rumah Pak Umar. Habis dari rumah Pak Umar langsung balik ke kantor. Mungkin kalau nggak ada Pak Umar, yang jelas perusahaan tempat aku bekerja bakalan bangkrut, total bangkrut. Hampir mau lupa nih. Belum, kopi ini minum dulu. Nih, mau ikut enggak sih? Mau ikut Pak enggak sih si Rara nih? Telepon aja dulu. Ditelepon nggak diangkat juga. Emang sibuk ngapain dia? Kalau dia tuh nggak mau ikut ke rumahnya Pak Umar, mending aku jalan sendiri ke sana. Ini kesempatan aku loh, ketemu sama orang besar, bos muda, pengusaha terkaya saat ini. Aduh, Rara. Angkat dong. Angkat, Ra. Kamu ikut enggak sih, Ra? Nggak dijawab. Tidur kali dia ya. Sudah, aku berangkat dulu. Daripada aku telat. Ini 5 menit harus nyampe ke sana sih, kata Pak Umar. Minum. Mas Umar kok nggak pulang-pulang ya? Biasanya jam segini sudah pulang. Mungkin ada kesibukan sih di kantor. Tapi nanti masakannya jadi dingin lagi kalau Mas Umar telat pulang. Ya apa ya? Dipanasin aja deh ntar. Terus sih, baik Tuh. Loh, Dek kita lama nggak main ke sini? Iya, Mbak, soalnya saya ini lagi sibuk jualan. Oh, gitu. Ngomong-ngomong, Iya. suaminya Mbak Ega ada nggak? Oh, Mas kamu? Iya. Mas Umar belum pulang, Dek. Mampir aja yuk. Ke dalam. Biar mending ngomong di sini aja, Mbak. Oh, gitu. Oh, kamu kok lama sih nggak ke sini? Iya, Mbak. Tadi kan saya sudah bilang saya sibuk ini, Mbak, sibuk kerja, Oh, jualan. Ya apa lancar? Kalau lancarnya sih lancar, Mbak. Tapi saya ke sini ada perlunya nih sama kakak saya. Oh, sama Mas Umar ya. Ya gimana gini, ya, Mbak. belum datang dianya. Ya udah, saya sampaikan sama Mbak Ega Ada aja. perlu apa? Saya mau pinjem uang nih, Mbak. Uang. Saya butuh banget soalnya. Saya punya utang sama orang. Jadi sore nanti katanya mau nagih ke rumah. Oh, tapi uangnya masih gitu. belum ada. Berapa emang kalau boleh tahu? Ya sekitar 5-6 juta itulah, Mbak. Oh, 5 juta. Ya tenang aja sih, Mas kamu banyak uangnya kok. Pasti Ya aku tahu, Mas. 5 juta pasti kecil buat dia. Kakak saya memang banyak uang semuanya, Mbak Ega. Tapi kan saya cuma takut aja. Kak Umar takutnya nggak ngasih minjem nih sama aku. Ya ngapain juga dia kayak gitu sama saudaranya sendiri kan? Kamu nih ada-ada aja. Udah tunggu aja deh. Ntar lagi pasti dia pulang kok. Kalau masih belum datang, saya masih mau ke rumah teman dulu, Mbak. Oh, mau ke sana dulu? Iya, bentar lagi kalau misalkan udah datang, saya langsung ke sini. Iya deh, boleh deh kalau masih mau ke rumah temen. Nanti kamu balik ke sini lagi ya. Ya udah kalau mau ke sana nggak apa-apa. Tapi kira-kira Mas Umar sekitar jam berapa ya, Mbak, datangnya, Mbak? Soalnya saya kan juga nggak terlalu lama di sana. Kalau jamnya sih seharusnya sudah datang, berarti ntar lagi sudah pulang kok. Tengah jatah lagi ngomong ke sini langsung nggak apa-apa. Ya udah deh, saya mau ke rumah teman dulu ya, Mbak. Iya. Mari, Mbak. Iya, hati-hati ya. Ya. Belum selesai nih nyiram. Kita lama nggak kesini, tiba-tiba kesini pinjem uang. Kasian.
aku juga lama nih nggak ke rumah mertua ya. Gara-gara Mas Umar sibuk kerja terus, jadi jarang kan kumpul sama keluarga. Kayaknya Mas Umar sudah pulang deh. Suara mobilnya. Panas banget. Loh, si Ega? Iya? Waalaikumsalam Mas, bukan iya. Iya. Sudah Ngapain? pulang. Baru selesai siram tanaman. Kok sampai malam pulangnya? Mana ada malam? Ya maksudnya kan biasanya sudah dari tadi pulang. Aku masih ngurusin kerjasama yang dari Pak Adi kemarin. Oh, Alhamdulillah untuk yang bulan berikutnya udah ke ACC lagi. Jadi Alhamdulillah kalau kita akan gitu. ada cairan lagi ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu, ayo Mas masuk. Aku sudah masak loh. Masak? Bukan Mas. Tuh, pasti telur ceplok lagi ya. Iya, Ega, kenapa? gini. Kan itu kesukaan Mas. Itu sudah berlalu. Sekarang itu kita kan sudah kaya nih, udah punya rumah besar, udah punya mobil mewah, dan harta kita udah lebih dari cukup. Ngapain kamu masih masak? Kita tinggal Ya. belilah. Ya emang kenapa sih Mas kalau aku masak? Nggak ada salahnya kan kalau aku masak buat Mas, suami aku. Ya emang nggak ada salahnya, cuman aku itu udah ngerasa bosen makan telur ceplok lagi. Kok Mas Udah juga lah kayak kamu. gini sih sekarang? Ega, gaya hidup sekarang kita udah berubah, jadi semuanya kita harus berubah dong. Udahlah, kamu lagian juga pakai baju yang gini-gini aja, dari dulu nggak ada perubahan sama sekali. Udahlah, gak usah dipakai. Mas ini kenapa sih sekarang kok sudah jadi sombong kayak gini sejak kerja kantor? Mas, kalau dipikir-pikir mending kita tuh hidup sederhana kayak dulu-dulunya daripada sekarang. Mas tambah sombong, tambah ada. Ega, dengerin. Dulu kita emang kita cuma ngontrak ngekos. Kita mau makan aja harus cuman mampunya beli nasi pecel. Sekarang itu kita sudah kaya loh, masa kamu nggak mau menikmatin hidup? Ya memang kita dulu kayak gitu Mas, tapi kan kita bahagia. Nggak kayak sekarang, Mas cuman kerja terus, aku di rumah sendirian, kesepian. Terus Masa aku harus Papa mau kerja? nemenin kamu aja gitu. Udahlah, kamu nggak usah. Kalau cuman kita masalah rumah tangga kan bisa dijalanin, tapi kalau harta itu penting, Ega. Kita kalau nggak punya harta yang banyak tuh, kita nggak dipandang sama orang-orang. Ingat kan dulu waktu kita masih miskin, nggak punya apa-apa, kita direndahin. Wajar kalau kita sekarang itu udah menikmati yang namanya hidup kayak gini. Jadi menurut Mas, harta sama pandangan orang itu lebih penting daripada kebahagiaan istri Mas sendiri gitu? Ya iyalah, penting kan. Apa yang kita mau kita langsung beli. Ya, aduh Mas nih mau sampai kapan sih ngejar harta terus harta itu buat apa sih? Ya biar kita bahagia lah. Gak Mas, jujur aku nggak bahagia sekarang. Lah kamu nggak usah bohong kayak gitu, nggak usah munafik. Udahlah, kamu kalau nggak punya harta dulu juga, Mas, kita gimana, uang kita cuma tinggal 20.000, ingat kan sama itu. Tapi dulu meskipun kita kayak gitu, tapi Mas perhatian sama aku, kita bahagia meskipun hidup sederhana daripada sekarang. Mas cuman mikir dunia terus. Ingat Mas, mati itu nggak bawa harta. Tahu nggak Ya, sih? ngomong sama kamu. Mas kita aku juga susah. pengen bahagia loh, bukan cuman harta terus. Mas sudah jarang pulang, Mas aku juga pengen tahu nggak sih punya anak. Aku sendirian di rumah besar kayak gini, kesepian. Kalau masalah anak, Siapa lagi tuh? tunggu dari kantor. Iya Pak. Oh, sudah di kantor? Jangan terus sih. Iya, sebentar lagi saya langsung ke kantor Pak. Siap. Iya. Waalaikumsalam. Kalau masalah anak itu gampang, itu udah ada yang ngatur, kita tinggal ngejalanin aja. Udah, mending aku ngurusin. Mas mau kemana lagi? Aku masih ada kerjaan. Tapi kan Mas sudah pulang, sudah waktunya pulang. Ya, aku mungkin cuma 5 menit, tar lagi juga balik lagi.
Ternyata bener ya, Mas Umar sudah berubah. Dikit-dikit harta, dikit-dikit harta. Kalau kayak gini terus, ya masa aku bisa tahan? Percuma kan, kaya, rumah besar, mobil mewah, tapi istrinya ditinggal-tinggal terus kayak gini. Aduh, terpaksa lah mobil aku ditaruh di sana. Kalau nggak bisa masuk ke dapur proyek. Ternyata rumah Pak Umar besar juga. Kira-kira Pak Umar ada nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Duh, mana belnya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak. Ya, cari siapa ya Mas? Pak Umarnya ada Mbak? Oh, Mas Umar. Kebetulan Mas Umar masih ada urusan kantor katanya. Oh. Kalau boleh tahu rekan bisnisnya. Iya Mbak. Oh, gitu. Ayo monggo masuk dulu Mas. Biar Mbak saya tunggu aja di sini. Soalnya kan nggak ada Pak Umar. Jadi saya nggak enak juga di dalam. Kira. Udah pulang kok. Barusan masih ada urusan katanya. Oh iya tadi soalnya dia tuh WA sama saya Mbak. Iya. Ngecat saya. Rencananya kan saya mau ke kantornya dia. Cuman saya disuruh langsung ke rumahnya. Oh ternyata Pak Umar masih keluar. Barusan sempat pulang sih sebentar, terus ada telepon lagi. Oh ada telepon lagi. Iya gitu. Ya maklum lah Mbak, Pak Umar kan ini orang sukses dan juga pengusaha, jadi serba sibuk lah Mbak. Oh ya ngomong-ngomong, Mbak ini siapa? Siapanya? Kebetulan saya istrinya Mas Umar. Gitu. Oh Mbak ini istrinya Pak Umar. Monggo masuk aja ke dalam. Biar Mbak di sini aja nggak apa-apa, soalnya nggak ada Pak Umar. Ya, lagi Mas Umar sudah pulang kok. Oh iya Mbak. Cuma sebentar. Oh jadi dia cuma sebentar Mbak. Iya. Gitu. Paling ketemu rekan kerjanya juga Mbak ya. Iya sih mungkin ya, nggak ngerti juga deh kalau urusan kantor itu. Gitu ya Mbak. Iya. Oh ini Pak Umar. Kok nggak langsung masuk Pak Abi? Ya nggak enak Pak Umar. Pak Umar, ini proyek punya Pak Umar di sini. Mobil saya ditaruh di sana soalnya. Iya ya, punya anak buah saya di kantor. Oh. Oh ya, Gitu. katanya mau ini Oh iya, suntikan dana. ini berkasnya Pak Umar. Mau diajak masuk nggak mau Mas? Coba dicek dulu Pak Umar ya. Kenapa kok nggak langsung masuk? Ya tadi kan nggak ada Pak Umar. Biar nggak, saya tuh buru-buru Pak Umar. Biar cepat ditunggu juga sama pimpinan di kantor. 59 juta ya? Iya betul Pak Umar. Itu buat dana ini 59. Totalnya semua itu kan sekitar 5M Pak Umar. Iya ya. Jadi gini, nanti untuk uangnya mungkin saya akan transfer ke perusahaan Pak Abi. Soalnya Oh, iya. kalau misal nanti uang cash saya nggak ada, adanya uang digital ya. Ya iyalah Pak Umar. Yang penting kan tanda tangan aja dulu ya. Iya, yang penting tanda tangan Pak Umar aja. Iya. Nah, bisa ditanda-tangani nanti juga nggak apa-apa Pak Umar, biar besok saya jemput. Sekalian juga transfernya kan ada saya, biar bendahara juga ikut Pak Umar. Atau enggak gini aja, biar nggak ribet. Besok sekitar jam 8 saya langsung ke sana. Saya juga bawa ini asisten saya, biar dia juga yang ngejelasin bagaimana tata caranya kayak gitu. Soalnya namanya juga perusahaan ternama ya, harus inilah. ada- Siap Pak Umar, memang perusahaan kami butuh bimbingan dari Pak Umar. Iya, iya. Karena untuk sukses itu harus ada yang bimbing Pak Umar. Ya udah, kalau gitu besok lah ya. Sampai Oke. ketemu besok jam 8 pokoknya. Siap, saya langsung ke kantor Pak Umar ya. Biar saya aja yang menemui Pak Heru nanti. Oh, saya temui Pak Heru. Misi, enggak, Kak. Gitu. Ini Mas, tadi kita sempat kesini juga mau pinjam uang. Hah? Pinjam uang? Ya 5 juta doang. Saya mau pinjam uang 5 juta kak, soalnya saya ada ini yang utang sama orang. Kita kasihan Ya, dibantu kalau ya. Kak Umar punya uang lebih, ya bolehlah.
dipakai saya dulu. Kayaknya uang aku udah dipakai nih, Dit. Lagian kamu bikin utang buat apa sih? Kamu juga buka bisnis enggak? Gimana sih? Ya kalau kakak kan enak sekarang sudah berkecukupan. Kalau misalkan saya nggak pinjam sama orang, jadi kalau kakak kan enak sekarang sudah berkecukupan. Kalau saya uang segitu masih pinjam sama orang, Kak. Aku ini sebenarnya apa ya? Aku itu nggak tahu kondisi. Datang pada ada tamu kayak gini. Gini Pak Umar, saya mohon maaf. Jadi sampai ketemu besok aja. Saya pamit permisi dulu, Pak Umar ya. Iya Pak Abid. Mari. Iya. Mohon maaf ya. Iya, Mbak. Mas saya ganggu acaranya nih. Enggak, ini urusan keluarga soalnya. Jadi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kok bisa sih Pak Umar tuh kayak gitu ya? Iya benar saudara aku. Tapi aku maaf tidak saudara miskin kayak dia. Asal kamu tahu ya, aku kerja tidak untuk dipinjem-pinjemkan, apalagi sama orang kayak kamu. Kamu itu belum tentu masih bisa nanti membayarnya. Ya, Cuma penjual ayam potong aja kamu sosan mau pinjem uang. Ya, saya kan di awal sudah bilang nih Kak, kalau misalnya kakak nggak mau pinjemin sama aku, ya aku juga nggak keberatan. Tapi apa salahnya saya kan, mumpung kakak saya ekonominya di atas rata-rata lah, jauh sama saya, mungkin ada uang lebih. Aku itu untuk menolong nggak ada adiknya. uang kalau sama kamu. Udah kamu pergi aja, cari pinjaman sama orang lain sana sana. Mas ini kenapa sih? Mas, perkara uang cuman 5 juta nggak mau kasih pinjem. Ini saudara Mas sendiri, adik Mas sendiri. Udah Mbak, jangan tengkar di sini. Apa sih? Saya juga nggak enak nih. Ya nggak gitu. Ini Mas kamu, ya aku tahu. Kamu sudah sukses, sekarang sudah banyak harta kamu melimpah, mobil kamu mewah. Apa gara-gara itu kamu jadi sombong kayak gini Mas? Ini keluarga kamu. Uang 5M Mas bisa ngasih pinjem. Sedangkan ke adik Mas sendiri, keluarga Mas sendiri 5 juta Mas nggak ngasih. Gimana Pri kemanusiaannya Mas? Kok Mas jadi kayak gini sih? Sekarang aku nggak nyangka sama Mas. Ingat dulu yang bantu kita itu siapa? Kita, bukan teman Mas barusan itu. Ini kan masalah pekerjaan kan? Kerja lagi, harta lagi, harta terus Mas. Gini Kak, saya minta maaf nih, gara-gara saya kakak jadi tengkar nih sama Mbak Ega, saya jadi gak enak. Enggak Git, Mas kamu nih memang berubah, tambah sombong. Lama-lama aku nggak kuat Mas. Maksud kamu apa? Aku mau minta cerai. Aduh. Enggak. Aku nggak kuat. Percuma harta berlimpah kayak gini, tapi aku nggak bahagia sama Mas. Kak Umar seharusnya meskipun apa ya, mencari uang lah, mencari keuntungan, harusnya juga saya bukan mau menasehati nih. Harusnya Kak Umar itu juga harus ada waktu sama keluarga Kak Umar. Jadi biar ya bisa terbagi lah. Sudahlah Mas, aku capek. Enggak. Kita cerai. Enggak. Saya sekali lagi minta maaf nih Kak. Ini bisa dibilang gara-gara saya Kak Umar jadi Mbak minta cerai itu. Ya udah, kalau misalkan Kak Umar gak mau minjemin uang nih sama aku, ya udah aku mau cari pinjaman sama teman aku aja. Permisi Kak. Ternyata benar kata saudara aku, kata istri aku terlalu gila sama dunia. Sampai-sampai aku menelantarkan saudaraku sendiri, istri aku sendiri. Harusnya aku tidak berperilaku seperti ini. Mentang-mentang aku punya rumah mewah, mobil mewah, aku nyepelein semuanya. Sekarang aku sadar bahwa dunia tidak akan membuat aku bahagia dengan keluargaku. Si Ega yang aku tahu dia itu orang baik, yang nggak pernah melawan sama suami. Mungkin dia udah terlalu marah sama aku.
sampai-sampai dia bilang mau cerai sama aku. Kalau aku meninggal suatu saat, bener, rumah mewah aku, mobil mewah aku nggak bakalan dibawa mati. Aduh, nyesel aku sekarang. Jadi aku coba, tapi percuma deh kayaknya aku kalau ngomong sama orang yang sudah ya udah nggak mau, udah nggak kuat sama aku. Mungkin Sega udah nggak cinta lagi sama aku karena aku terlalu memikirkan dunia dan pekerjaan aku.